Hai semuanya, selamat datang di Real Talk Mental Health Series episode 2, persembahan dari Instagram dan Relief. Masih bersama aku, Ariel Tatum, senang banget kita akhirnya bisa berjumpa kembali. Di edisi lalu, kita sudah membahas hal-hal mendasar seputar kesehatan mental, mulai dari cara deteksi gejala gangguan kesehatan mental yang benar, mencari pertolongan, sampai tips menghadapi teman atau keluarga yang mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, di episode kedua ini kita akan bahas dampak bullying bagi kesehatan mental. Karena hasil survei Program for International Student Assessment atau PISA yang diluncurkan pada akhir Desember lalu menyatakan bahwa 41% siswa di Indonesia mengaku pernah dibully setidaknya beberapa kali dalam sebulan. Gak cuma itu, hasil riset Polling Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mengatakan ada sekitar 49% netizen yang pernah menjadi korban bullying di sosial media. Angka-angka hasil survei tersebut menunjukkan bahwa bullying masih terjadi di sekitar kita, karena memang bullying bisa terjadi di mana saja dan kepada siapa saja. Hari ini, kita kedatangan narasumber seorang clinical psychologist, Mas Jelang Hardika. Halo Mas Jelang. Halo Mbak Ariel. Gimana Jogja? Jogja habis hujan, suasana segar, dingin, adem. Mantap. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Mbak Ariel gimana? Mbak Sehat Ariel juga. bagaimana? Oke. Senang banget hari ini kita bisa ngobrol seputar isu bullying dan kaitannya dengan kesehatan mental. Harapannya sih semoga obrolan kita ini bisa menginspirasi lebih banyak anak muda Indonesia untuk kita bisa sama-sama stop bullying ya, Mas. Betul. Seperti yang tadi aku share di awal, bullying masih jadi salah satu isu serius yang sering banget terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Aku aja, Mas, tahu nggak? Postingan untuk ngebantu edukasi masyarakat tentang body shaming. Masih dibully di postingan tersebut. Ada aja Mbak ya? Iya, itulah. Kalau dari sisi psikologisnya tuh gimana sih, Mas? Apa yang menyebabkan seseorang melakukan bullying ke orang lain? Oke, dari sisi psikologis ya. Jadi, pertama dari faktor keluarga Mbak ya. Dari faktor pola asuh biasanya. Orang tua yang cenderung otoriter, yang keras, kaku banget sama anaknya, yang nggak bisa dibantah, yang nggak memberikan diskusi, pendapat kepada anaknya, cenderung akan mempunyai anak yang cenderung punya kemarahan besar, tapi nggak bisa diungkapkan dalam orang tuanya. Ya kan? Jadi diungkapkan ke orang lain dengan cara bully gitu ya? Betul, jadi ketika anak itu marah banget, mungkin dia nggak bisa mengungkapkan pada ayahnya, pada ibunya, dan pelariannya adalah ke orang lain yang mungkin dia rasa powernya lebih rendah dari dia. Jadi yang lebih lemah, yang lebih kecil, dari orang yang dianggap dia di bawah dia. Seperti itu. Faktor keluarga. Yang kedua adalah faktor sosial, Mbak. Terkadang anak-anak remaja itu biasanya ingin diakui. Jadi ingin mendapat pengakuan. Ketika dia ingin menonjol, dia kadang melakukan hal yang salah. Karena remaja, dia masih mencari jati diri, dia melakukan hal seperti itu. Jadi kayak membuat lelucon, tapi mungkin dianggapnya sebagai guyonan, tapi jatuhnya malah menyakiti orang lain. Seperti itu. Iya, benar banget. Bullying tuh sering sekali ngumpet di balik kalimat, cuma bercanda doang. Itu gimana, Mas? Coba. Oke, jadi walaupun itu hampir sama, tapi kalau kita nilai itu beda banget. Jadi bullying itu ada beberapa unsur ya Mbak ya. Pertama adalah cenderung perilaku yang disengaja untuk menyakiti orang lain. Jadi memang perilaku disengaja, merugikan, negatif, dampaknya negatif ke orang lain. Kemudian yang kedua adalah dilakukan secara berulang kali Mbak. Jadi nggak cuma sekali, 2 kali, tapi berulang kali. Dan yang ketiga adalah setelah dalam beberapa kali dia ada powernya yang cenderung berbeda. Pembuli yang cenderung lebih kuat, ya kan? Kemudian yang dibully lebih lemah biasanya. Nah itu bully. Sedangkan untuk bercanda, tadi kan beda. Ketika bully ini bercanda ya, dari bercanda lebih pada dia ada power yang sama, Mbak. Ya, misalnya dia mengatakan, oh kamu gemuk. Nah,
dia nggak sakit hati. Jadi karena tujuannya bukan untuk menyakiti, untuk lebih bahagia bareng-bareng. Memang disengaja, oke. Yang kedua, berulang kali ya, betul. Tapi yang ketiga adalah bukan untuk menyakiti, untuk bahagia, seperti itu. Untuk kesenangan bersama. Oke. Begitu. Yang tadi seperti kalau contoh Mas bilang, kalau misalnya yang dibilang gendut nggak merasa tersakiti akan hal tersebut, ya itu masih belum bisa dibilang bullying ya. Bullying adalah Betul. ketika dibully merasa tersakiti oleh hal tersebut, gitu, perkataan tersebut. Betul. Gitu ya. Mas, tapi ada beberapa artikel yang mengatakan bahwa Hmm. pelaku bullying dulunya adalah korban. Itu memungkinkan juga kah? Secara ilmu psikologinya gitu? Betul. Jadi, seperti dari faktor keluarga tadi, Mbak ya. Jadi ketika orang itu cenderung punya orang tua yang cenderung otoriter, kasar, kaku, ya kan? Dari kecil dia sampai besar terdampak dengan perilaku yang kasar seperti ini, ya. Dia pelaku bullying langsung dibully gitu ya. Betul sekali. Kadang orang tua nggak sadar kalau mereka sudah melakukan perilaku bullying, ya kan? Karena powernya berbeda, disengaja menyakiti orang lain dan berulang kali. Nah, ini orang tua nih secara nggak sadar juga melakukan bullying. Jadi seorang anak biasanya juga ketika dia biasanya melakukan bullying, pada dasarnya dia mengalami juga hal itu. Tapi berarti sulit Mas dihindari kalau misalnya seperti itu. Gimana caranya menghindari hal-hal tersebut terjadi kalau misalnya sumbernya dari cara didik kita sendiri gitu? Betul. Jadi kembali ke sini, misalnya kita jadi seorang korban ya bullying dari keluarga kita sendiri. Berarti kita harus berdamai dulu dengan diri kita. Nah, jadi ada 5 tahapan untuk kita bisa acceptance. Pertama dia mungkin awal-awal merasa denial, menolak, menyangkal. Nggak mungkin orang tua aku kayak gini. Nggak mungkin aku dibully teman-temanku. Kemudian ada rasa marah. Karena ini terjadi berulang kali. Nggak cuma sekali, 2 kali. Berulang kali. Sampai masuk tahap bargaining atau tawar-menawar. Seandainya aku begini, seandainya begini. Jika mungkin belum selesai sampai bisa tahap depresi, ya kan? Sampai berminggu-minggu, terlarut dalam kesedihan, sampai akhirnya dia bisa menerima. Nah, ketika seorang remaja atau anak yang belum bisa menerima itu, dia akan cenderung melarikan pada teman-temannya. Nah, dia merasa marah nih, tapi dia nggak bisa mengungkapkannya pada yang bully. Maka dia cari orang lain yang lebih lemah darinya. Jadi cara yang terbaik adalah seorang yang pernah menjadi korban seharusnya adalah bisa berdamai dulu dengan dirinya. Jadi ketika ada situasi di mana ada anak yang jadi korban bully, dia bisa menenangkan, memberikan dukungan pada korban, menjadi rekan cerita seperti itu, Mbak Ariel. Betul, saya juga setuju dengan konteks berdamai dengan itu ya, karena saya mau sharing aja nih sedikit tentang Silakan. Dulu saya sering, nggak dulu sih, sampai sekarang saya sering dibully ketika saya lagi naik berat badan, selalu dibilang gendut gitu kan. Terus orang-orang sering, sakit hati nggak sih kalau dibully kayak gitu sama netizen-netizen gitu. Setelah aku pikir-pikir, apa ya, aku udah nggak sakit hati lagi. Dulu sempat waktu zaman SMP tuh aku kurus banget, dibilang kayak orang jalan, aku sempat sedih. Cuma ini aku agak lupa sama proses tersebut, tapi ternyata aku sadar, oh aku udah berdamai dengan itu. Aku udah berdamai, mau aku kurus pun, mau aku gendut pun, aku tetap sayang diri aku dan terima diri aku apa adanya. Jadi ketika orang mengatakan hal tersebut ke aku, itu udah nggak mengganggu keselarasan hati jiwa aku, karena emang ya aku udah berdamai dengan itu gitu ya Mas. Jadi bener ya. Jadi kuncinya nggak berasa sakit hati Mbak ya? Kenapa? Jadi nggak berasa sakit hati ya Mbak Ariel ya? Ketika ada yang mengatakan gemuk, kurus. Iya, karena udah berdamai ya nggak apa-apa. Emang kalau gendut ya emang nggak apa-apa. Yang penting happy ya kan. Mau kurus juga nggak apa-apa. Yang penting sehat. Nah Mas, di tengah pandemi ini nih, banyak aktivitas kita beralih ke online.
Dan tingginya penggunaan internet dan smartphone ini bisa mendorong peningkatan isu cyberbullying karena banyak waktu yang dihabiskan secara online. Betul. Jadi saran dari Mas gimana nih caranya mengatasi stres atau depresi akibat bullying? Oke, stres ya atau depresi itu. Jadi ketika seorang korban bullying mendapatkan bullying yang bertubi-tubi terus menerus, pastinya dia akan mengalami dampak-dampak. Saya punya klien di Relief itu, dia takut pada interaksi sosial, takut bertemu orang baru. Ketika saya gali ke belakang, ternyata dia waktu SMP, SMA dibully. Sampai dia ketika lulus SMA masih ada rasa ketakutan. Ya kan? Dan ini rasa ketakutan. Ketakutan yang berlebihan. Sama halnya dengan ini, yang sekarang ini kan kita lebih banyak online di rumah, artinya kita mau sesuatu dengan online. Ya. Kemudian baru kemarin kita melihat ada bullying, mungkin Mbak Ariel tahu juga, yang anak kecil 12 tahun yang dibully dewasa 20 tahun ya, si F itu. Nah, dari situ kan terlihat bahwa bullying ini bisa menimpa siapa saja. Baik itu verbal, fisik, maupun cyberbullying. Nah, dalam cyberbullying mungkin sebagai kita ya mungkin banyakkan sebagai pelakunya atau mungkin sebagai saksi. Ya kan? Mungkin kalau Mbak Aris sebagai ini korbannya mungkin ya. Beberapa yang membullying. Nah, karena mungkin kita dan teman-teman yang lain bukan public figure seperti Mbak Ariel, kita sebagai saksi atau pelakunya malah. Mungkin ada kasus pemerintah nih, bikin peraturan kok simpang siur, langsung bullying presiden, bullying menteri, bullying siapapun itu. Ya kan? Kita nggak bisa mengerem ya kan? Jari kita untuk, apalagi kita ketika melihat komen-komen yang nggak enak, kita akan terpicu. Iya, betul sekali. Nah, terpicu kita, wah kita ikut-ikutan nih, ada rasa marah, kecewa, ingin nih ditumpahkan. Nah, kalau Mbak Ari sendiri gimana, Mbak? Kalau sebagai korban bullying ya? Aku punya cerita lucu sih tentang itu. Nah, gimana, Mbak? Nggak terpancing sama komentar-komentar orang ya. Jadi, aku pernah matiin kolom komentar aku di Instagram. Dan orang-orang pikir, kenapa? Karena nggak kuat ya, karena sering diserang sama netizen gitu. Sedangkan yang aku pikirin adalah waktu itu aku pada saat itu ternyata aku udah berdamai. Cuma ya yang membuat aku memutuskan untuk matiin kolom komentar adalah aku mau bantu mengurangi dosa orang lain gitu Mas Gilang, ngerti ya? Jadi kan kita kalau misalnya lihat satu, kita jadi ikutan nyinyir gitu ya kan? Betul jadi sekali. kenapa nggak kita ya udah nonaktifkan saja biar nggak ada pemicu kita buat nyinyir gitu ya kan? Ngurang-ngurangin dosa. Dan by the way banget untuk teman-teman yang belum tahu, Instagram menyediakan bantuan untuk kalian mengatasi bullying. Seperti aku yang tadi lakukan, bisa kalian turn off komentarnya, ada juga kontrol komentar, bisa kalian blokir account, atau kalau misalnya ada yang takut untuk memblokir, masih ragu, ada juga restrict atau dibatasi. Jadi hanya mereka yang bisa lihat komentar negatif tersebut. Atau kalian bisa melapor dan juga hubungi komunitas anti-bullying seperti Sudah Dong, dan juga kalian bisa download booklet anti-bullying yang baru saja diluncurkan Instagram dan Sudah Dong. Nah, Mas, sekarang kebalikannya. Kadang-kadang kita tuh penyintas penyakit gangguan kesehatan mental yang berani speak up buat sharing seputar kondisi kita justru mendapatkan respon negatif dari teman-teman. Padahal kita sebagai sesama manusia memiliki hak yang sama dong dalam mengekspresikan diri, sharing pengalaman, dan sebagainya. Menurut Mas Gilang gimana? Sebagai ini ya penyintas ya, saya pernah lihat acara Mbak Ariel di salah satu TV. Di situ saya salut dengan perkataan Mbak Ariel ya. Apa tuh? Mbak Ariel cuma punya 2 tangan nih, nggak bisa bungkam setiap mulut orang seluruh Indonesia. Mbak Ariel cuma bisa menutup kedua telinganya. Itu saya salut banget dengan perkataan tersebut karena memang kita ada pro kontra jelasnya ya. Ketika kita speak up tentang mental illness, ya, tentang gangguan kesehatan mental di diri kita, tentu ada pro kontranya, ya kan? Mungkin ada yang wah ini orang kok gangguan, ada yang masih belum
Nah, seperti itu. Tapi ketika kita bisa share pada orang-orang terdekat yang bisa memahami kita akan merasa didukung, ada support. Dan ketika Mbak Aril speak up waktu Oktober 2019 itu kan butuh waktu juga, Mbak ya. Nggak langsung mengatakan demikian kan. Berapa lama itu kan, Mbak? Jadi memang butuh waktu juga. Seperti itu. Dan ketika kita mendapat semua komentar, kalau kita lihat itu positif, kita ambil. Tapi ketika itu negatif, ya udah, kita biarkan saja, kita tutup kedua telinga kita. Seperti itu. Betul sekali, sangat menjawab jawabannya. Mas, Ya. semuanya excited akan video kita ini, aku sempat melemparkan pertanyaan ke teman-teman via online. Ada yang mau bertanya nggak ini buat Mas? Oke. Banyak banget ternyata yang mau nanya. Tapi udah aku created, jadi ada beberapa. Mas, mau jawab? Boleh, siap. Nah, pertanyaan pertama ada, bagaimana menyadarkan orang yang suka membuli bahwa perbuatan mereka itu tidak disukai? Oke. Gimana Menyadarkan gitu ya? Oke. Jadi kalau menyadarkan akan susah sih ketika orang itu belum punya kesadaran sendiri. Kan? Betul. Tapi kembali lagi ke jenis bullyingnya, apakah itu verbal, apakah itu fisik, sosial, ataupun cyberbullying. Ketika itu masih verbal, misalnya mengolok-olok, artinya kita masih bisa kok untuk mengatasinya, ya kan? Jadi kita bisa dengan cara anggap aja kita guyon, bercanda. Nah, kan tadi, apakah bedanya bullying dengan bercanda, ya kan? Ketika bullying itu kan timpang. Yang bully senang, yang dibully tertekan. Tapi kalau bercanda, sama-sama senang. Nah, artinya ketika orang mengolok kita, coba kita bercandain balik. Apakah dia terima? Ketika dia terima, oh berarti ada kesamaan ya, berarti bercanda ya. Tapi ketika dia masih marah, responnya bahkan mungkin bully fisik, artinya kita harus melakukan tindakan lebih seperti melapor ke guru, orang tua, ya kan, dengan data-data yang valid, dengan bukti yang ada, saksi yang ada. Artinya kita jangan memendam diri seperti itu. Kita harus bicara. Berarti itu jawab pertanyaan selanjutnya juga, Mas. Karena pertanyaan selanjutnya adalah kalau diolok-olok tapi nggak merasa dibully, apakah itu tetap akan bisa dibilang sebagai bentuk bully? Berarti tidak ya, Mas ya. Selama dari kedua belah pihak merasa tidak disakiti. Gitu. Nah, itu punya nggak disakiti, jadi sama-sama bercanda. Pertanyaan selanjutnya, Mas, ada aku dibully dari TK sampai SMA, sampai takut ketemu orang dan sering cutting atau self harm saking merasa rendah diri. Aku harus gimana ya? Baik, kalau sudah sampai cutting, self harm, kalau saya sarankan datang ke profesional untuk bercerita, berkonsultasi. Saya rasa ketika dalam TK sampai SMA itu kan waktu yang sangat panjang sekali. Saya kurang tahu apakah yang bersangkutan bercerita tentang kondisinya di bullying gitu kan. Ketika seorang korban bullying cenderung memendamnya, maka akan terus ada rasa kemarahan yang nggak tersampaikan. Jadi memang perlu kita datang ke psikolog atau psikiater yang bisa menangani kasus kita. Pertanyaan selanjutnya ada, gimana caranya biar trauma bullying tidak membekas dan melukai kita supaya tidak mempengaruhi hidup kita lagi? Oke, jadi masuk tahap tadi masa. Saya punya jawabannya, Mas. Saya boleh jawab nggak? Oh, boleh, silakan. Menurut saya jawabannya berdamai. Betul sekali. Mungkin bagaimana Mbak Ariel bisa berdamai? Ya, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Karena dengan begitu aku ngerasa, jadi aku yang jawab nih, aku jadi cerita sharing tentang pengalaman aku ya. Aku menerima kekurangan dan kelebihan aku merasa aku jadi lebih tahu harga diriku. Jadi ketika orang mau mengolok-olok aku, ketika aku merasa nggak betul, ya sudah, didiemin aja, kan kita tahu bahwa itu tidak betul. Tapi kalau misalnya pun itu ternyata betul, ketika kita sudah berdamai dengan itu tidak lagi mengganggu pikiran kita, gitu kalau menurut aku. Wah, betul sekali. Jadi berdamai memang. Berdamai itu tahap yang dalam psikologi, tahap puncak.
ketika seorang belum berdamai dengan masa lalunya, masih akan terus ada rasa kemarahan. Kayak pernah dibullying, dia akan melampiaskan pada orang yang lemah. Jadi ketika orang bisa sudah dalam tahap berdamai, artinya dia sudah selesai dengan masalahnya. Terlepas dia menjadi korban atau orang lain salah, itu tidak penting. Yang penting dirinya bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Itu sih. Oke, pertanyaan terakhir dari teman-teman online kita. Aku ngebelain aku yang dibully, Kak, tapi aku jadi kena bully juga. Gimana caranya supaya aku nggak kena bully, Kak? Padahal aku cuma mau berbuat baik. Apakah aku nggak bisa melakukan itu sama sekali aja? Oke, jadi dalam bullying itu ada beberapa komponen, Mbak Ariel. Jadi bully adalah orang yang membuli. Kemudian ada asisten bully yang membantu pembuli ini. Kemudian ada namanya reinforcer yang menertawakan, ya kan? Memprovokasi, terus mentawain, ya kan? Kemudian defender ini ya yang tadi tanya itu defender, dia membela, tapi jatuhnya malah kena bully juga. Nah, jadi yang perlu dilakukan adalah ketika kita membela itu nggak memungkinkan, kita bisa di balik layar memberikan support, dukungan. Ayo, kamu ngerasa sakit hati nggak? Cerita ke aku. Jadi sebagai tempat bercerita, jika mungkin ketika sudah sampai bullying fisik, berarti kan harus sampai laporan, ya kan? Kita nggak bisa diam aja. Tapi kalau mungkin masih verbal, kita bisa mengatasi dengan kita coba ajak bercanda, atau mungkin kita nggak bergaul dengan mereka, atau kita meningkatkan power kita. Jadi kita nggak terlihat lemah, ya kan? Kadang ciri-ciri orang yang bisa dibully ada, biasanya yang muda, paling kecil, ya kan? Kurang pede, minder, pendiam, atau mungkin sulit bersosialisasi. Nah, ketika kita jadi saksi itu, coba kuatkan korban ini, ya kan? Kamu bisa kok, kamu punya teman juga kok, kamu nggak sendirian kok. Kalau kamu butuh bantuan, aku siap. Nah, jadi lebih ke situnya, bukan mungkin saat menghentikannya akan lebih susah. Gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi korbannya sendiri, cara mengembalikan rasa percaya dirinya itu gimana ya, Mas? Rasa pedenya ya, biar dia bisa kembali lagi. Betul. Seorang yang jadi korban bullying, biasanya dia akan nggak pede, cenderung rendah diri, bahkan mungkin dia menyalahkan dirinya. Yang mungkin lebih parahnya adalah melakukan self harm atau menyakiti diri. Jadi untuk memulihkannya berarti kita bisa pelan-pelan berikan dukungannya. Dia butuh bantuan. Ketika ada hanya 1-2 orang aja yang bisa mendengarkan curhatannya, memberi support, itu akan bisa sedikit demi sedikit mengembalikan rasa pedenya. Dan kita harus cari orang yang kita bisa percaya dan yang sekiranya baik untuk kesehatan mental kita untuk kembali meningkatkan percaya diri kita kembali ya, Mas ya. Betul. Jadi memang step by step, ya kan. Kembali yang selain harus berdamai dulu menjadi korban, dan butuh support juga. Dan dari si pihak korban lebih sering untuk membuka diri, bercerita, tidak menutup diri. Kalau ke orang tua atau guru mungkin nggak nyaman, bisa ke sahabatnya. Sahabat nggak punya, bisa ke profesional. Seperti itu. Banyak cara untuk bercerita, seperti itu. Mas, masa nggak berasa kita udah mau berakhir, Mas? Aku nggak berasa banget loh. Perasaan baru 10 menit. Iya kan? Masa aku udah harus menanyakan pertanyaan terakhir buat Mas Jelang? Waduh. Ya udah Mas, sedih banget nih, tapi mau nggak mau harus berakhir. Pertanyaan terakhir dari aku. Nggak pertanyaan sih, permintaan. Boleh nggak Mas Jelang share satu pesan yang bisa Mas sampaikan kepada anak-anak muda di Indonesia agar kita bisa sama-sama stop bullying? Baik. Jadi saya punya pesan untuk para remaja, generasi milenial, terutama ya. Pertama untuk para pelaku dulu nih, yang merasa
pernah mengatakan temannya berulang kali melakukan bullying, artinya sadari bahwa itu berdampak negatif ke para korban. Dia akan cenderung rendah diri, nggak pede, cemas, bahkan bisa tahap depresi. Artinya ketika kita pernah dibully pada masa lampau, kita harus berdamai dulu. Banyak kok aktivitas lain yang lebih menyenangkan daripada membuli, ya kan? Kita tentu nggak mau kan dibully seperti itu. Itu untuk pelaku. Kemudian untuk saksi. Jadi yang melihat, ya kan, seperti yang pada kasus ketika memvideo ikut memprovokasi, yang membela, kemudian yang diem aja, nggak ngapa-ngapain. Artinya ketika kita menjadi saksi adanya bullying, jika kita nggak bisa menghentikannya, paling nggak kita jangan mendukung pelaku tersebut. Jadi kita cukup diem aja. Ketika pelaku nggak ada dukungan, dia akan mengurangi perilakunya, ya kan? Oh, kok nggak ada respon, ya kan? Jadi kita ketika menjadi saksi cukup untuk diam, dan ketika bullying selesai support lagi para korban itu. Kemudian untuk korban, pesan saya adalah memang bullying itu suatu yang cukup berat, ya kan? Nggak mudah dilupakan, dan sebaiknya memang bukan untuk dilupakan. Kalau melupakan sama dengan kita mengingat, nggak akan pernah bisa, ya kan? Karena otak kita kan bukan seperti komputer yang setiap ada file yang buruk kita delete gitu ya. Iya, kita masih ingat terus. Yang bisa kita lakukan adalah kita berdamai, ya kan? Berdamai dengan bisa kita bercerita ke orang lain, mencari bantuan. Artinya ketika kita bisa berdamai, ketika ada pelaku bullying, kita akan cenderung membelanya, memberikan support. Kita bukan lagi sebagai pelaku, tapi kita sebagai pembelanya. Seperti itu. Luar biasa sekali. Semoga bisa membantu dan menginspirasi teman-teman kita di luar sana. Amin. Yang akan atau mengalami hal tersebut ya. Makasih banyak Mas Jelang sudah sharing insight seputar bullying. Semoga melalui ini kita semua bisa bersama-sama stop bullying ya Mas. Kita bisa menciptakan lingkungan online dan juga offline yang lebih positif agar semua orang bisa merasa lebih nyaman untuk menjadi diri sendiri dan berekspresi. Terima kasih banyak sekali lagi, Mas. Sama-sama, Mbak Ariel. Terima kasih juga. Semoga sehat selalu ya. Amin, Mbak Ariel juga. Amin, terima kasih. Ya, teman-teman, jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Kita semua spesial, kita semua berhak untuk meraih kebahagiaan kita sendiri. Teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut seputar apa aja sih hal yang bisa dilakukan saat menghadapi bullying, atau nomor telepon darurat, terus cara menggunakan sosial media, khususnya Instagram dengan positif dan bijak, bisa langsung download booklet Real Talk dari Instagram dan Sudadong, yang bisa diakses lewat sudadong.com/realtalkbooklet. Dan yang mau curhat seputar isu ini juga boleh banget share cerita kalian di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Semoga kalian senantiasa sehat dan bahagia selalu. Sampai jumpa lagi di episode 3.